Kanker adalah salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Tapi sebenarnya, apa itu kanker? Bagaimana jenis-jenisnya, dan apa saja cara pengobatannya? Mari kita bahas bersama. Kanker. Setiap tahun, penyakit ini membunuh sekitar 500 hingga 600 ribu orang di seluruh dunia. Kanker sering kita jumpai di dunia modern ini. Kita semua pasti pernah kenal setidaknya satu orang yang menderita kanker. Namun, tipe kankernya selalu berbeda-beda. Bisa saja kanker payudara, kanker kulit, kanker paru-paru, dan lain-lain. Sebenarnya, ada berapa banyak tipe kanker? Adakah tipe yang lebih berbahaya dibanding yang lain? Dan yang terpenting, bagaimana cara merawatnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Kanker, pada dasarnya, adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Dalam keadaan yang normal, sel-sel yang rusak akan mati dan digantikan oleh sel yang baru. Dengan kanker, yang terjadi adalah sel-sel tersebut tetap bertumbuh dan tetap menghasilkan lebih banyak sel, sehingga merumuni sel-sel normal dan merusak fungsi tubuh. Kanker merupakan penyakit yang kompleks, sehingga terdapat berbagai macam penyebab untuk tipe kanker tertentu. Penyebab tersebut dapat berupa keturunan, karsinogen, faktor lingkungan, atau bahkan kadang-kadang tidak ada penyebab yang jelas. Pada dasarnya, terdapat 5 tipe kanker, yaitu karsinoma, sarkoma, melanoma, limfoma, dan leukemia. Karsinoma adalah kanker yang paling umum dan terjadi di jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ. Tipe-tipe karsinoma termasuk kanker kulit, ginjal, dan payudara. Sarkoma adalah tipe kanker yang langka dan terjadi pada jaringan lunak yang menunjam dan menghubungkan struktur tubuh. Sarkoma juga dapat terjadi di bagian tulang. Sarkoma tipe ini dikenal dengan nama osteosarkoma. Tipe-tipe sarkoma termasuk sarkoma yang terjadi pada jaringan lemak, jaringan otot, dan saluran pencernaan. Melanoma adalah tipe kanker kulit yang terjadi pada sel yang menciptakan melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit. Risiko melanoma meningkat apabila kulit terkena sinar UV berlebihan dan tanpa perlindungan. Dan semakin dikit melanin yang dimiliki seseorang, semakin rendah pula perlindungannya terhadap sinar UV. Inilah mengapa orang-orang berkulit putih memiliki risiko lebih besar terkena melanoma jika dibandingkan dengan orang-orang dengan kulit yang lebih gelap. Limfoma merupakan tipe kanker yang menyerang sistem limfatik, yaitu sistem yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Limfoma paling sering menyebar ke ginjal, sumsum tulang, atau paru-paru. Leukemia merupakan tipe kanker darah yang disebabkan oleh meningkatnya sel darah putih yang tidak berfungsi dengan benar. Semestinya, sel darah putih memiliki fungsi menyerang infeksi. Namun sel darah putih yang dihasilkan saat menderita leukemia tidak memiliki fungsi ini. Lama-kelamaan, sel darah putih ini akan mengurangi jumlah sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih normal, dan merusak fungsi tubuh secara keseluruhan. Fakta yang paling pahit dari semua tipe kanker yang ada adalah meskipun terdapat berbagai macam faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kanker, banyak juga orang yang menjalani gaya hidup sehat, bebas rokok, bebas alkohol, berolahraga secara rutin, dan menghindari paparan matahari berlebihan juga. Kanker memiliki banyak jenis, tapi di video kali ini kita akan membahas kanker paru-paru. Apa itu kanker paru-paru? Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel abnormal di jaringan paru yang nggak bisa dikontrol. Sel-sel ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain dan menyebabkan gangguan pernapasan yang serius. Kanker paru-paru ini ada 2 tipe. Kanker paru-paru non-sel kecil, ini kanker paru-paru yang paling umum, sekitar 85%. Dan kanker paru-paru sel kecil, dan ini lebih agresif dan cepat banget buat menyebar. Gejala awal kanker paru-paru ini, kalian batuk yang nggak sembuh-sembuh, batuk berdarah, nyeri dada saat tarik napas, suara serak, berat badan turun tanpa alasan, atau mungkin sesak napas, atau cepet capek. Ini sering
yang disangka cuma flu, TBC atau asma. Penyebab kanker paru ini dari merokok, paparan asap rokok, paparan zat racun, polusi udara, riwayat keluarga dengan kanker paru, dan juga paparan radiasi di area dada. Tahapan kanker ini ada 4. Ada stadium 1, yang kankernya masih di satu bagian paru-paru. Stadium 2, menyebar ke kelenjar getah bening terdekat. Kalau stadium ketiga, menyebar lebih luas di jaringan paru atau mediastinum. Stadium 4, menyebar ke organ lain seperti hati, tulang, atau otak. Untuk kanker paru yang SCLC, biasanya udah menyebar saat pertama kali ditemukan. Dampak ke tubuh yaitu penurunan fungsi paru, nyeri dada yang konstan, penurunan berat badan dan nafsu makan, mudah terkena infeksi paru, dan menurunkan kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari. Channel deteksinya yaitu pakai ronsen dada, CT scan, PET scan, bronkoskopi, biopsi, dan tes dahak. Pengobatan yang dilakukan yaitu seperti operasi, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, dan targeted terapi. Penyakit sendiri COVID yang ngebunuh jutaan orang bisa kita temuin vaksinnya dalam setahun. Dan sejak dulu emang udah banyak banget juga penyakit dari yang biasa sampai yang paling bahaya yang selalu kita temuin obatnya. Tapi kalau gitu, bagaimana dengan kanker? Kenapa sampai sekarang belum ada obatnya? Jawaban pendeknya, karena kanker itu adalah penyakit yang sangat amat rumit. Mungkin bayangin, ini tuh ibarat kita harus nyusun puzzle raksasa pakai kacamata super gelap dan tiap dipegang puzzle-nya nyetrum. Ya, meskipun kanker udah kita temuin sejak zaman Mesir kuno ribuan tahun lalu, hari ini dia masih jadi misteri. Simpelnya, alasannya itu karena kanker mirip ninja. Ya, pertama mereka itu jago nipu dan sembunyi dari sistem penjaga kesehatan tubuh kita. Kedua, mereka juga ahli ngegandain diri dan mutasi. Dan kanker yang udah hancur ternyata bisa aja muncul lagi. Nah, itu sungguh mengerikan. Tapi emangnya gimana sih pada awalnya kanker bisa muncul? Untuk menjawab ini, ayo zoom in banget buat melihat jauh ke dalam tubuh. Nah, biasanya kanker muncul dari sel yang rusak akibat mutasi di DNA. Normalnya sel rusak itu punya program bunuh diri otomatis biar nggak malah ngerusak sel lain. Tapi di sel kanker program ini jadi error dan bikin mereka nggak bisa mati dan justru bikin sel yang rusak tambah banyak. Sayangnya mutasi DNA itu terjadinya acak alias ya kita semua ada resiko kena kanker. Dan resiko ini bisa makin besar kalau hidup kita juga acak-acakan. Jadi gimana kita bisa selamat kalau kena kanker? Kerennya pengobatan kanker udah melaju pesat buat beberapa puluh tahun terakhir. Misalnya dibasmi pakai obat-obatan kimia, pakai sinar radiasi, atau dibedah dan diangkat. Meski tentu aja ada risiko efek samping dan nggak semua pasien bisa diselamatin, tapi mungkin aja semua ini akan segera berubah. Para ilmuwan nemuin satu metode yang punya potensi besar untuk nyembuhin kanker di masa depan. Apa itu? Bukan. Kalau ngira jawabannya batu ajaib kayak di grup keluarga, kalian salah. Harapan itu ada di metode yang mungkin kalian sering dengar setahun terakhir. Ya, vaksin mRNA. Setelah diuji coba dan dikembangin besar-besaran buat ngejar vaksin COVID, kita ngebuka banyak pintu baru yang bisa manfaatin metode ini. Cara kerjanya pun juga kayak vaksin corona yang ngajarin tubuh kita mengenalin si virus. Nantinya mRNA ngajarin sistem imun kita ini untuk matahin jurus-jurus ninja para sel kanker dan ngedeteksi serta nyaring mereka tanpa ngebayain kesehatan kita. Saat ini statusnya obatnya masih dikembangin dan salah satunya dicoba ke pasien ini. Gimana hasilnya? Mbak Molly ini kena kanker leher yang udah nyebar sampai dalam mulutnya. Dia ngejalanin puluhan tahap pengobatan untuk ngilangin kankernya. Tapi cuma 10 hari kemudian kankernya balik dan bahkan nyebar sampai ke paru-paru. Waktu itu semua jalan udah berasa buntu. Dia udah sampai ngerencanain pemakamannya sendiri. Tapi lalu dia ikut uji coba pengobatan kanker pakai vaksin mRNA. 7 bulan dan 9 suntikan kemudian, ajaibnya, ia berhasil sembuh. Bersih dari kanker. Calon obat kanker yang satu ini memang punya harapan besar. Selain itu pun banyak juga metode pengobatan lain yang terus dikembangin. Tapi nggak berarti itu juga tanpa tantangan dan pasti langsung berhasil. Dengerin ini semua, apa kalian yang mungkin akan jadi ilmuwan masa depan untuk ngembangin ini? Dan seperti biasa, terima kasih.